Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Oke, syukur alhamdulillah ya. Hari ini yang nggak hadir siapa? Sela. Sela kenapa? Sakit. Terus? Bagas? Oh, Bagas izin. Oke. Baik, semoga kita doakan Sela lekas sembuh ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Oke, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Ya. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Ya, kita akan lanjutkan materi yang kemarin. Ya, untuk yang kemarin kita belajar tentang kebudayaan pada masyarakat aksara. Jadi hasil dari karya pada masa praaksara. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kita akan belajar tentang nilai-nilai budaya pada masyarakat aksara yang masih ada sampai saat ini dan bahkan hampir punah. Ya, jadi kita di sini akan mempelajari supaya nilai-nilai budaya tersebut itu tidak hilang, karena nilai-nilai budaya tersebut menjadi karakter dari bangsa kita. Ya. Sebelum ke materi ya, jadi ya ini ada pertanyaan, perhatikan gambar ini ya, ini ada gambar, silakan diperhatikan ya, kumpulan pada mana masyarakat aksara, dan yang ini ya sebuah bentuk ya gotong royong di pedesaan. Nah di sini apa sih perbedaan esensial dari gambar di bawah ini? Coba perhatikan gambarnya ya, silakan. Siapa yang mau menjelaskan pertanyaan satu? Oke. Gotong royong pada gambar pertama, gotong royong pada dalam praaksara menunjukkan selalu menerapkan budaya gotong royong untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pada gambar kedua, gotong royong pada masa ini lebih berfokus pada menjaga atau melestarikan lingkungan. Oke. Tepuk tangan buat. Berikutnya. Perhatikan pertanyaan yang kedua, bagaimana dinamika perubahan nilai-nilai budaya pada masyarakat praaksara ya, pada kehidupan masyarakat praaksara dan pengaruhnya pada masa kini ya. Ini ada perubahannya. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Oh, silakan Katin. Yaitu ada nilai kreatif dan inovatif, manusia juga menciptakan berbagai macam alat budaya untuk memenuhi segala kehidupan mereka. Yang kedua ada nilai musyawarah, pengambilan keputusan manusia berubah ada masa praaksara dapat dilakukan melalui musyawarah dalam tingkat sederhana. Oke. 100 buat saya, tepuk tangan. Sebelum kita mulai ke pelajaran, ya, silakan kita semangatin dulu untuk pelajaran hari ini supaya semuanya semangat mengerjakan tugas dengan baik dan kita akan mengambil hikmah dari pembelajaran hari ini. Oke, yuk ketua kelas ya dipimpin. Kita semangat dulu. Ya, kita SPG silakan. Kita akan apa nih SPG-nya? Oke, kita nyanyi ya. Silakan, yuk. Hitungan 1, 2, 3. Nenek moyangku seorang pelaut. Kami tepuk tangan boleh. Dia
Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ya. Ya. Oke, kita langsung aja. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya ya kalian. Nah, ini dia. Oke. Jadi kita hari ini akan memecahkan sebuah masalah. Masalahnya itu lunturnya nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat saat ini. Ya, jadi nanti kalian akan saya bagikan ya, ini LKPD. Nah, nanti di sini kalian akan menyelesaikan masalah supaya apa? Ya, supaya kita mendapat solusi dari masalah hari ini. Oke? Ya, kita bagi kelompok. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang kemarin sudah diinfokan. Ya, silakan. Oke, yuk. Bangkunya boleh diputar, nggak apa-apa ya. Bangku boleh diputar ya. Bangku boleh diputar sesuai dengan kelompoknya. Oke. Oke. Ya, silakan. Ini kelompok berapa? 6, silakan. Ya. Ini kelompok berapa? 1. Ya. Saya bagi LKPD sama kelompok yang sudah rapi ya. Ini kelompok berapa? 7. Silakan. Ya. Ini kelompok 4. Oke. Ini kelompok 3. Ya, silakan dikerjakan. Ini kelompok 8. sama ini gabung? Enggak. Mundur lagi aja biar nggak sempit ya. Mepet tembok nggak apa-apa. Mepet tembok nggak apa-apa. Nah. Oke. Duduknya sebelah sini. Putar aja nggak apa-apa biar enak. Oke. Silakan dikerjakan. Ini kelompok 5. Ya. Yang sudah dapat LKPD-nya silakan dibaca petunjuknya. Kelompok 2. Silakan dibaca LKPD-nya. Ya. Terus silakan dicermati apa yang ada di dalamnya dan dikerjakan dari pertanyaan yang ada di artikel tersebut. Ya, silakan siapkan semua kertas, ya, tulis nama, kelas, sama kelompoknya. Nanti akan dipresentasikan. Apa? Gimana sih? Saya kurang paham. Nomor 2 ini ada di buku aja sini. Ada. Nah, tuh kan. Berdasarkan bentuknya termasuk perubahan nilai budaya apa dari artikel di atas nih. Gotong royong berarti perubahan. Iya. Bentuk perubahan nilai budaya pada gotong royong. Mudah kan gitu. Jadi ada 5 bentuk ya. Oke. Ya, silakan dikerjakan ya. Nanti kalau sudah selesai kita akan presentasikan di depan kelas ya. Ya, silakan dikerjakan. Oke. Kelompok berapa? Ada masalah? Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, maju nggak ini nanti? Enggak. Nanti udah siap ya? Ini kelompok? 3. Udah selesai? Ada masalah? Nomor 5 kenapa? Hah? Ini? Bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari? Oke, ini pendapat kalian ya. Ini apa nih? Kreatif dan inovatif ya. Ini merupakan budaya bangsa kita saat pada masa praksara yang menjadi karakter bangsa kita saat ini. Lah bagaimana nih ya supaya ini
sekarang kan dilihat nih dari pengaruh perubahan budaya, ya kan, dari yang seperti ini sampai nggak jelas seperti ini kan. Nah, bagaimana kita? Ini kan ada dampak negatifnya nih. Nah, menurut kalian gimana nih cara mengatasinya supaya hal ini tidak terjadi ataupun sekarang terjadi, gimana cara menanggulannya? Ya, cara mengatasi dari permasalahan yang ada di artikel ini. Oke? Ya, silakan dikerjakan. Ini nilai budaya apa? Agama, ya. Jadi agama ini yang mulai luntur. Coba kalau masyarakat kita nggak beragama, kayak apa jadinya? Ya kan, nggak punya aturan, seenaknya. Nah, di sini kalian suruh bagaimana nih cara, ini kan ada dampak positif nih dan negatif. Nah, kita negara yang beragama, ya. Pada sila ke-1 Tuhan Yang Maha Esa. Dampak positifnya apa buat bangsa kita? Dan negatifnya apa jika kita tidak punya nilai dari agama, ya. Jadi negatif sama positifnya. Ya, silakan dikerjakan. Oke? Ini ada masalah? Oke? Oke, ini berdasarkan bentuknya termasuk perubahan dan ini nih. Ini apa? Kearifan lokal. Nah, ini apa nih? Dari bentuknya ya udah ini kan ada nih, ya. Kearifan lokal berarti kebudayaannya, ya. Hasil budayanya. Nah, ini tadi udah kasih, ini udah ada bentuknya. Kemudian nah, perubahannya. Jadi menurut kalian itu apa? Berdasarkan bentuknya termasuk perubahan nilai-nilai budaya apa dari artikel di atas, seperti budaya kearifan lokal. Ya, siapa yang merubahnya? Ya pasti yang seperti ini. Oke, ya silakan dijelaskan. Oke, ya. Oke, kelompok ini ada masalah. Ada yang mau tanyakan? Yang mana? Yang mana? Nomor 1 sama nomor 2. Iya, nomor 1 jelaskan nilai-nilai budaya yang terjadi pada artikel. Nah, ini nilai budaya apa nih? Ini ya. Jelasin ini. Oke. Ini yang sudah mulai luntur. Oke, kemudian yang kedua, berdasarkan bentuknya. Berarti ini bentuk apa nih? Kegotong royongan. Oke, terus nah, oke, ini berarti nilainya termasuk perubahan nilai budaya apa nih? Berarti nilai gotong royong. Berarti apa? Dari yang dulunya zaman praksara seperti apa sehingga sekarang di Indonesia seperti apa? Ya, jadi perubahannya ya dari dulu sampai sekarang. Silakan. Ada di sini jawabannya juga ada di sini. Silakan dibaca. Ya, ini kan masalah yang ada di kita sekarang. Oke? Ya, silakan. Bahan nilai budaya yang terjadi pada artikel atas. Nah, ini budaya apa nih? Apa tentang apa? Maritim. Oke, maritim. Terus berarti tentang maritim. Nah, ini bentuknya berarti apa? Berarti tentang maritim. Bisa dilihat di sini masalahnya. Yang dulu kita maritimnya seperti apa, sekarang seperti apa. Ya, itu ada sebuah perubahan. Ya, silakan dijelaskan. Oke? Oke. Nih, ada masalah? Bisa? Ada yang bertanyakan? Kenapa? Ini Bu, kan di dalam artikel ini ada beberapa masalah yang Terus? pertanyaan bagaimana cara mengatasi dampak negatifnya menurut kelompok kalian? Berarti itu berdasarkan pendapat kami sendiri. Betul. Ya, itu menurut kelompok kalian. Ya, jadi ya udah. Pemahaman kalian seperti apa? Silakan pakai bahasa sendiri nggak apa-apa. Oke? Oke, ada lagi? Nggak. Oh, lanjut. Ya, kelompok ini apa? Ya, boleh silakan, itu kan pendapat kalian. Boleh. Ada masalah? Sesuai pendapat. Ini sesuai pendapat. Ini kan tentang pergeseran masyarakat agraris ya. Dulu kita masih banyak masyarakat yang beragraris ya, jadi petani dan sebagainya. Sekarang jadi petani kayak seperti apa gitu ya, dianggapnya rendah. Itu kan juga masalah. Padahal kita kalau misalkan nggak ada petani, kita nggak ada makan, mau pakai apa? Masa impor terus? Impor kalau lagi murah, kalau lagi naik, udah habis harta kita buat dari keluar negeri. Ya itu. Jadi masalahnya apa ya? Nah, ini kan berarti termasuk apa? Pola pikir masyarakatnya. Yang kalau bertani itu ya tidak maju ya. Kemudian jadinya apa nih? Indra berdaulat makan, tapi nyatanya nggak ada yang mau jadi
petani. Bahkan lahan-lahannya sekarang itu apa? Banyak dibikin apa? Perumahan ya, sawahnya habis dibikin perumahan. Ujung-ujungnya rumahnya juga banyak yang kosong nggak dipenuhi. Padahal kalau ditanam enak, punya beras murah. Ya enggak? Ya silakan didiskusikan. Oke? Iya. Sudah selesai semuanya? Oke, sekarang kita akan presentasikan ya. Jadi nanti akan presentasi tiap kelompok. Nah, kalian ini saya akan bagikan sebuah penilaian ya. Ini ada penilaian sikap. Ya, kalian silakan nanti dinilai teman yang presentasi, teman kalian belajar kelompok ya. Semuanya ada di sini. Diperhatikan. Ini setiap siswa satu ya. Oke, boleh tulis nama sendiri ya. Nah, tulis nama dan kelompoknya. Silakan amatin apa yang dinilai dan bentuk kerjasama dari teman-teman kalian. Berapa nih? 5? Pas? Oke. Dah? Udah. Yang ini? Sorry. Dapat? Oke, silakan. Nih. Silakan dibagi. Sudah? Oke. Ini udah? Kurang? Dah? Udah? Ya, oke. Coba perhatikan untuk cara penilaiannya ya. Ini adalah lembar penilaian presentasi. Jadi nanti kalian akan menilai teman kalian yang presentasi di depan. Misalkan nih, yang pertama yang maju kelompok 1. Ya, berarti kalau kelompok 1 maju, yang menilai kelompok 2, 3, dan seterusnya. Oke? Nah, misalkan kelompok 2 yang maju, berarti yang menilai kelompok 1, 3, dan seterusnya. Oke, jelas ya? Nah, lihat untuk tabelnya, di sini ada tabel, misalkan kelompok 1 ada 5 siswa, tulis nomor 1 sampai 5 dan namanya siapa aja, ya. Ditulis 1 sampai 5. Nah, kemudian nanti saat teman kalian presentasi diperhatikan. Di sini ada poinnya dalam penggunaan bahasa, kemudian kejelasan menyampaikan dan komunikatif dan kebenaran dari konsep, ya. Misalkan dalam penggunaan bahasa gitu. Misalkan kurang, berarti silakan kasih poin 1. Atau misalkan cukup, berarti poinnya 2. Misalkan baik, berarti poinnya 3. Nah, misalkan sangat baik, berarti poinnya 4. Oke, nanti saya akan tampilkan rubiknya, untuk rubik penilaiannya. Dan seterusnya, nanti misalkan satu siswa, ya sama ya, untuk yang kejelasan menyampaikan juga sama. Silakan poinnya mau berapa, 1, 2, 3, itu menurut kalian. Dan komunikatif sampai selesai, nanti kalau udah selesai di total, skornya berapa. Nanti dibagi dengan total skor, ini total skornya 16 ya. Karena kan kalau misalkan bagus 4 total semuanya 16. Ya, berarti total skor yang didapat dari penilaian kalian dibagi 16 kali 100. Nanti akan memperoleh nilai dari penilaian presentasi. Ya, jelas ya? Oke. Ya, silakan mau kelompok berapa nih? Saya random aja ya. Yang mau maju, perwakilan dari kelompok Putri dulu, yuk silakan. Ya, kelompok Putri yang mau maju, yuk. Oke, silakan. Perhatikan, silakan dinilai temannya yang presentasi. Di bawah, artikelnya di bawah, semuanya. Ya. Pensil pulpen di bawah aja, nggak apa-apa semuanya. Semuanya di bawah. Ya. HP-nya nggak usah. Dapatnya aja ya, di bawah ya. Silakan. Itu apa? Kecuali penilaiannya nggak usah ya, kan karena yang dinilai. Ya, para. Oke, mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu
mempresentasikan pergeseran budaya masyarakat agraris. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Saskia Juliati. Nama saya Esti Yuliati. Nama saya Prasia. Nama saya Hasmi Yulifa. Nama saya Pradina. Nomor 1 akan dibacakan oleh Kak. Nomor 1, jelaskan perubahan nilai budaya yang terjadi dari artikel di atas. Jawabannya, proses perubahan dari ekonomi yang membuat dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Oke. Dua-dua akan dibacakan oleh Asna. Berdasarkan bentuknya, termasuk perubahan nilai budaya apa dari artikel di atas, jelaskan alasannya. Termasuk ke dalam perubahan nilai-nilai budaya, sistematik pencaharian atau industrialisasi. Karena di zaman sekarang banyak yang mengubah mata pencaharian dari petani menjadi masyarakat industri. Oke. Nomor 3 akan dibacakan oleh Mas. Apa faktor penyebab dari perubahan nilai-nilai budaya masyarakat pada artikel di atas? Jawabannya disebabkan oleh orang-orang tua dulu yang merapikan dan menerapkan hal-hal tersebut kekurangan satu alat terakhir untuk mengolahnya sehingga munculnya nilai-nilai budaya masyarakat agraris. Nomor 4 akan dibacakan oleh Hesti. Apa dampak yang positif dan negatif dari perubahan nilai-nilai budaya pada artikel di atas? Memberikan dampak positif bahwa negara kita melangkah berarti meningkat dalam memberdayakan sumber daya alam kita khususnya di sekitar agraris. Memberikan dampak negatif dapat menyebabkan masyarakat kehilangan nilai-nilai tradisional dan identitas budaya menjadi ciri khas mereka. Dan nomor 5 akan dibacakan oleh saya sendiri. Bagaimana cara mengatasi dampak negatifnya? Untuk mengatasi dampak negatifnya, dukungan dan pembinaan dari pemerintah sangat dibutuhkan. Jika memang visi untuk kedaulatan pangan itu masih segar diingatan para pejabat, pembuat kebijakan untuk mewujudkannya. Itu tadi sumbernya. Dokumen jangan lupa ya, itu sumbernya ya. Oke, ada yang mau bertanya di kelompok 1? Atau ada yang belum paham? Jelas semuanya? Jelas. Oke, jelas. Terima kasih. Boleh ditutup. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Tuan Putri. Ya, selanjutnya dari kelompok putra. Ya, siapa yang dulu? Silakan. Ya. Ayo. Ayo, yang berani ya. Dari kelompok berapa? Silakan. Ayo, apa? Boleh saya? Silakan. Berapa? Tapi semua temanya beda. Ya, semua temanya beda. Tenang aja. Oke, kita perhatikan ya. Dari kelompok putra akan mempresentasikan hasil dari temuan penyelesaian masalah ya dari tugas LKPD-nya. Ya, silakan dibuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan menyampaikan tuntutnya budaya gotong royong di era globalisasi. Yang pertama akan disampaikan oleh Novel. Nomor 1, menjelaskan perubahan nilai-nilai budaya yang dari artikel di atas. Bentuknya budaya gotong royong bentuknya rasa kebersamaan dan kekeluargaan di lingkungan masyarakat. Karena budaya gotong royong yang menjadi ciri khas Indonesia perlu dihidupkan kembali. Dan nomor 2 juga akan dibacakan oleh Gibran. Berdasarkan bentuknya termasuk perubahan nilai-nilai budaya, apa dari artikel di atas jelaskan alasannya. Nilai budaya gotong royong pada zaman prasejarah, gotong royong untuk mencari makanan atau mencari masker. Di zaman saat ini gotong royong juga bisa untuk mempererat tali persaudaraan. Dan
pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh speaker. Apa faktor penyebab dari perubahan nilai budaya masyarakat pada lingkungan di atas? Dengan masuknya budaya asing ke dalam negeri, budaya yang sudah menjadi tradisi dan terikat di Indonesia mulai bergeserkan. Nomor 4 dan nomor 5 akan dibacakan oleh saya sendiri. Dampak positif menumbuhkan rasa solidaritas tinggi terhadap lingkungan maupun menghidupkan kembali semangat persatuan, mempererat tali persaudaraan. Dampak negatifnya lunturnya rasa kebersamaan dan kekeluargaan di lingkungan masyarakat dan dapat memicu mudahnya terjadi perpecahan dan hilangnya persatuan dan kesatuan di antara masyarakat. Nomor 5. Bagaimana cara mengatasi dampak negatif menurut kelompok kalian? Perlu kesadaran semua masyarakat supaya memiliki sikap berkorban demi kepentingan bersama maupun kepentingan umum. Ada bapaknya nggak? Silakan ada yang bapaknya? Jika ada yang bertanya, silakan. Ada yang nanya? Iya. Tidak? Jelas semuanya? Oke. Nah, nanti ditutup silakan kalau jelas. Itu saja yang hanya kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini, ya. Jadi untuk pembelajaran ini kita ambil kesimpulan, ya. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil dalam pembelajaran hari ini? Oke, ya silakan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini ialah kita dapat mengetahui nilai-nilai budaya masyarakat Makassar. Kita juga dapat belajar bekerjasama antar tim. Dan juga kita dapat wawasan tentang pentingnya moral untuk bangsa kita. Oke, tepuk tangan buat N. Ya, jadi untuk kesimpulan hari ini ya, kita harus melestarikan nilai-nilai budaya dari warisan nenek moyang kita, ya. Dari gotong royong, musyawarah itu sangat penting ya, karena itu menjadi karakter dari bangsa kita. Kalau kita nggak punya budaya, kira-kira kita diakui nggak bangsa kita sama bangsa lain? Tidak ya, makanya kalian sebagai generasi penerus ya dari bangsa ini harus mempertahankan nilai-nilai budaya ini ya supaya tidak hilang ya dari karakter bangsa kita. Oke? Jadi cukup untuk pembelajaran hari ini. Kita doa ya. Kita doa, silakan di kepala kelas ya, silakan dipimpin doanya. Dan untuk tugas berikutnya ya, nanti ya akan saya share ya untuk refleksinya di link ya. Nanti kalian buka silakan. Oke, yuk kita tutup. Silakan. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Oke?